bersama aku Ismi dalam Ini Adalah Video Jurnal part 8. Yeay, udah masuk ke part 8 dimana kita telah melakukan learning journal selama pertemuan ke-8 learning journal. Tapi ya bisa dibilang aku tidak sesempurna dengan teman-teman yang lain, dan aku juga tidak gercep seperti teman-teman yang lain, dan aku mengakui kesalahan-kesalahan aku yang mungkin ya belum sempurna yang diinginkan oleh dosen pengampu. Tapi aku berterima kasih kepada dosen pengampu karena telah memberikan tugas seperti ini. Artinya dosen pengampu aku sangat perhatian terhadap kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi untuk mereview, untuk mengingat ulang. Nah, jadi pas pertemuan learning journal ke-8 itu membahas tentang mengenal lebih dalam teknik penulisan skenario dalam perfilman. Jadi kita bisa garis bawahi bahwasanya ya namanya skenario pasti penting banget dalam dunia perfilman. Oke, penulis skenario adalah sebuah pilihan pekerjaan yang membutuhkan bakat dan sedikit keterampilan dalam mengelola cerita. Jadi bisa digarisbawahi atau misalkan kita bisa bilang bahwasannya skenario, orang yang menulis skenario adalah merupakan orang yang memiliki profesi gitu loh. Nah, profesinya itu menulis skenario, dan bukan hanya orang yang biasa aja penulis skenario itu. Kenapa bukan orang biasa aja ya? Karena membutuhkan bakat dan sedikit keterampilan. Kalau aku bisa beropini ya, bukan sedikit. Jadi bahkan kita tuh harus mungkin harus lebih banyak gitu keterampilannya gitu, karena keterampilan itu memang dibutuhkan dalam dunia perfilman, apalagi orang yang menulis skenario. Nah, penulis skenario profesional selalu berhubungan dengan hitung-hitungan matematis. Wow, ini udah masuk ke profesional ya teman-teman. Nah, jadi emang pakar atau dalang dari perfilman adalah orang yang menulis skenario. Jadi kalau misalkan penulis skenarionya bagus, maka alur ceritanya juga akan bagus, karena ya perfilman akan akan sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis skenario itu gitu. Oke, terus kita membahas tentang storyboard. Jadi teman-teman aku yang presentasi itu membahas tentang storyboard. Storyboard itu apa sih sebenarnya? Nah, storyboard adalah salah satu cara alternatif untuk mensketsakan kalimat penuh sebagai alat perencanaan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya storyboard adalah sketsa gitu. Ya namanya sketsa pasti ada gambarnya dong. Ada gambarnya yang mana itu tuh menjelaskan situasi dan kondisi seperti apa aja nanti yang harus dilakukan. Nah, storyboard ini membantu kita untuk merancang sebuah cerita seperti hal yang membuat gambar kasar sebelum kita membuat objek aslinya. Nah, bener kan kata aku? Jadi kita tuh harus membuat sketsa. Nah, namanya sketsa artinya dia ada gambarnya gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke breakdown script. Nah, breakdown script pada prinsipnya diturunkan dari script breakdown set. Script breakdown tersebut kemudian ditata kembali dengan urutan scene demi scene, mulai dari scene pertama hingga scene terakhir. Jadi tuh breakdown itu dia itu diturunkan karena adanya breakdown sheet gitu. Jadi dari mulai scene 1, scene 2 sampai gitu kan, terus seterusnya itu ada di yang namanya breakdown script. Nah, terus di breakdown budget. Breakdown budget adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk produksi yang dituangkan atau disusun pada objek produksi. Objek mungkin budget produksi. Masing-masing di departemen dalam produksi film membuat rencana anggaran biaya dibutuhkan dari awal produksi hingga akhir, dari scene demi scene. Nah, jadi aku juga pernah membuat film ya teman-teman, dimana kita itu harus membuat RAB, rancangan anggaran
apa aja yang harus kita perlukan, apa aja yang harus kita beli, ya ini di sini namanya breakdown budget. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah segala usaha, aktivitas, atau proses guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tindakan manajemen akan berhubungan dengan pembuatan keputusan atas rancangan atau desain dan pengawasan produksi, termasuk di dalam semua aktivitas atau proses untuk mewujudkan suatu produksi sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Ya, namanya juga proses itu membutuhkan yang namanya memanage. Kalau misalkan kita mau lancar, otomatis harus bisa memanagenya itu dengan baik gitu. Maka penting banget bagi kita yang mungkin akan melakukan eksekusi membuat film, kita harus bisa memanage produksi gitu. Nah, terus departemen produksi ini mengacu pada 6 tim dalam sebuah penganggaran tim gitu. Ada produser, sutradara, manajer produksi, desainer produksi, penata fotografi, dan asisten sutradara. Jadi ada 6 ya teman-teman. Nah, teman-teman aku ini dia juga mengambil mereka mengambil film Mencuri Raden Saleh. Aku cukup mengerti dengan film ini karena aku udah pernah nonton sebelumnya tentang film ini seperti apa dan bagaimana. Jadi di sini tuh menceritakan bahwasanya ada seorang anak yang bapaknya ini tuh di penjara dan anaknya itu dia pengen si bapaknya itu keluar dari penjara. Nah, harus ada tebusan. Nah, melihat adanya lukisan yang dipajang yang mungkin itu tuh bakal miliaran dan bakal menghasilkan uang jutaan miliaran gitu mungkin, maka tergeraklah hati dia untuk mengambil dan menjual kembali lukisan Raden Saleh itu. Seperti itu aja sih gamblangannya. Dan itu dia learning journal yang bisa aku sampaikan. Kalau kurangnya emang masih kurang banget. Semoga kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk mengerjakan learning journal. Terima kasih Pak Adi karena telah selalu memaklumi kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Doakan kami untuk menjadi orang-orang yang sukses, yang bisa membuat film nantinya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.